Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami, datangkanlah takwa padanya. Engkaulah yang paling bagus dalam mensucikannya, karena Engkau pemilik dan pelitutnya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslim rahimakumullah, ibu yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, karena situasi kita ini banyak tipu menipu, bahkan tipuannya sudah dilakukan oleh orang-orang yang sangat diharapkan dan dipercaya memberikan perlindungan kepada orang banyak. Kita hanya ingin mengambil pelajaran, ya. Ternyata memang begitulah kehidupan dunia ini. Tempat yang banyak fitnah dan godaan. Karena itu, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin aman, kita ingin sukses, siap menghadapi fitnah dan godaan itu. Dan kita harus berhasil menghadapinya, ya. Apalagi kita semua semangatnya lulus. Sebelum kita teruskan pembahasan tentang keluarga yang tertipu, saya ingin mengingatkan kepada diri kita bahwa kita punya keyakinan. Ya, kita harus memiliki keyakinan bahwa yang pertama, tidak seorang pun di antara kita ini bisa bahagia. Tidak seorang, ya. Meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terkira, apalagi harta hasil haram. Yang kedua, kita harus yakin tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Ya, meskipun kita punya jabatan tinggi, diraih dengan cara jujur, tidak ada kezaliman, tidak ada pencitraan palsu, tidak ada kebohongan. Apalagi jabatan yang diraih dengan cara licik, zalim, dijalankan dengan penuh kebohongan. Yang ketiga, ya, tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Sukses dalam hidup ini. Ya Rahman. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, paling berkualitas, apalagi strategi hidup yang menghalalkan segala cara dan tidak punya etika. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah, pasti mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah kita bisa mulia dalam hidup ini. Dan hanya karena rahmat Allah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah. Semoga ibu-ibu yang hadir pada hari ini dan jamaah yang melihat dari online semuanya berhak, pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mudah bahagia, mulia, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Dan kita kumpul hari ini, dan Allah menjamin kumpul dalam taklim itu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ingat ya, Allah menolong kita dengan rahmat. Jadi orang yang cinta dengan taklim Quran, taklim Islam, pasti mudah bahagia, pasti mudah mulia, dan bahkan mudah sukses dunia sampai akhirat. Itu taklim. Masya Allah. Karena selalu dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara ciri orang yang mendapat rahmat Allah adalah keluarganya gak tertipu. Ya. Tuh, namanya ada nggak keluarga yang tertipu? Ada. Allah yang mengingatkan agar di sini ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu tanggung jawab menjaga anak mertua dan anak sendiri jangan sampai tertipu. Ya. Siap menjaga keluarga jangan sampai tertipu? Siap semuanya? Semangatnya. Surga. Dasarnya adalah surah Luqman ayat 33. Ya, surah Luqman ayat 33. Ternyata Allah sendiri mengkhawatirkan dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita agar ayah, bunda dan anaknya jangan sampai tertipu. Ya kemana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun wajazin 'an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum. Nggak ada pilihan lain. Kalian itu harus bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, agar takwamu itu menjadi gaya hidupmu, lakukan satu hal. Jadi kita akan menjadi orang yang bertakwa itu kalau kita melakukan satu hal. Apa itu? Wakhshaw. Harus ada di hatimu rasa takut. Yauman, pada satu hari, la yajzi walidun, ketika ayah bunda, bapak dan ibu tidak bisa membela an waladihi, anaknya. Ingat hal itu. Walau mauludun, dan sebaliknya seorang anak huwa jazin, tidak bisa menjadi pembela, penolong an walidihi syai'an, kepada kedua orang tuanya sedikit pun. Jemaah sekalian, saya jarang membaca ayat yang kemudian Allah ingatkan lagi ancaman tadi dengan kata-kata ini. Diteruskan, inna wa'dallahi haq. Sungguh loh, ancaman Allah ini pasti benar. Ini jarang kita temukan. Karena ini penting, Allah tekankan kembali, ingat loh, ancaman Allah ini pasti benar, pasti terjadi. Ya. Kemudian Allah, Masya Allah ya, menyebut sebabnya. Kenapa ada keluarga yang tidak mempersiapkan hari ini? Hari yang ketiga tadi apa? Ayah bunda tidak bisa membela anaknya dan anak tidak bisa membela orang tuanya. Banyak yang lalai. Kenapa? Ini dia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Karena itu, kalau kalian ingin bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan sebelum ini, jangan sekali-kali kalian tertipu. Ini dia, tertipu oleh kehidupan duniamu. Kita
kita di dunia ini. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan kamu tertipu oleh syaitan yang kerjanya menipu. Nah, itu dia mas sekalian. Sehingga muncullah tema yang saya sampaikan, keluarga yang tertipu. Yaitu apa ya? Keluarga yang tidak mempersiapkan keselamatan keluarganya di hari kiamat. Asyiknya hanya membangun dunia, tertipu. Astagfirullah. Ini buat diri saya terutama. Saya juga seorang ayah. Kan sudah punya cucu satu. Ya, ya Allah. Jadi Allah menyampaikan ayat ini agar keluarga kita ini selamat nanti di akhirat, yang juga berimbas pada keselamatannya di dunia. Asal tadi? Jangan tertipu. Bicara tentang tipu-tipu, saya bertanya, siapa yang senang kalau dia tertipu? Angkat tangan. Senang aku ketipu tadi belanja, ya 100.000 ketipu, senang aku. Angkat tangan. Yang senang ditipu orang kalau belanja, angkat tangan. Ada nggak? Jadi bahasa Allah itu gampang diterima gitu loh. Artinya kita nggak bisa nolak, ya memang kita nggak mau ditipu kok. Tapi anehnya, nah ini banyak keluarga yang senang ditipu. Ada nggak ceritanya orang yang tertipu itu untuk? Siapa yang pernah merasa, aku ditipu loh, dapat tambahan 1 juta, tertipu tapi benar? Ada nggak? Nggak ada orang tertipu itu untuk. Yang ada untung. Dan yang maaf ya, yang kayaknya berat dan kayaknya berat. Ini dunia kita ini menipu kita loh. Kan kayak bahasanya aneh ya. Tapi itu fakta dan hakikat kehidupan. Sehingga di ayat Allah mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur. Ini Masya Allah, dunia itu kesenangan yang menipu. Subhanallah. Nah, kalau setan sudah jelas, tapi banyak orang yang berkawan dengan syaitan. Ya Rahman. Dan antara setan dengan dunia itu berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Biasanya setan itu ngiming-ngiming kita dengan dunia. Makanya Allah menjadikan satu kalimat antara tertipu dengan dunia dan tertipu dengan bisikan syaitan. Itu mereka satu kesatuan. Waspada maksudnya. Ya Rahman. Ustaz, apa ukurannya orang tertipu dengan dunia? Dan apa ukurannya orang tertipu dari bisikan syaitan? Satu toh jawabannya. Apa yang dimilikinya membuat dia semakin jauh dari Islam, semakin jauh dari Allah. Itu aja jawabannya. Jadi kalau kita ingin tahu punya dunia, entah harta, entah kekuasaan, maaf ya, termasuk kita ini, entah keberadaan kita punya marga ini, nggak punya marga ini, punya titel ini, nggak punya titel ini, itu gampang ukurannya. Apakah apa yang ada dalam diri kita ini membuat kita semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Nah, itu jawabannya. Kalau semakin jauh berarti ada tipuan yang kita tertipu dengannya.
Karena bimbingan Allah adalah wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wajib kamu peroleh ya dari karunia Allah, dari dunia yang Allah karuniakan kepadamu, apa yang bermanfaat untuk nasibmu di akhirat. Begitu dia. Tetapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Jadi ukurannya adalah apakah akhirat kita semakin menguntungkan dengan keberadaan kita, dengan posisi kita sekarang ini, dengan apa yang kita miliki, dengan simat-simat dunia kita ini. Jadi dunia ini, apa kata orang, bermata dua, ya kan? Kalau kita tertipu bisa celaka kita. Tapi kalau kita bisa menipu dunia, dibalik ya, kita tipu di dunia, artinya kita kalahkan dunia, kita semakin jaya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Makanya Ali mengatakan ad-dunya fitnah wa ana uhibbul fitnah. Dunia adalah fitnah, aku suka fitnah. Artinya aku berusaha mengalahkan fitnah itu. Fitnah bisa berarti ujian. Nah, kan gitu ya. Kita ujian, kalau lihat nilainya bisa bernilai buruk, bisa bernilai bagus, tergantung bagaimana kita menaklukkan soal-soal ujian itu. Ini kalau saya membahas soal-soal ujian, pasti saya ingat Ustaz Umar Fanani. Itu kata-kata yang sering saya dengar dari mulut beliau waktu saya sekolah di pesantren Persisban. Dunia ini adalah soal-soal kehidupan. Nah itu bahasa beliau. Cara yang sederhana untuk memahaminya, Mas. Jadi maaf, si A kaya, si B kaya, semuanya mendapat soal yang sama, soal kehidupan. Yang A soalnya kekayaan, si B soalnya kemiskinan. Kedua-duanya nggak ada bedanya. Maksudnya, yang kaya jangan mengatakan saya kaya, kamu apa? Nah, gitu. Terus sebaliknya, aku miskin, kamu apa? Tidak ada. Jadi tidak ada orang mulia karena kekayaan atau mulia karena kemiskinan. Tidak ada. Atau sebaliknya, tidak ada orang yang terhina karena kemiskinannya atau terhina karena kekayaannya. Karena kaya miskin adalah ujian, maka yang menentukan adalah jawabannya. Kalau si kaya bersyukur, nilainya 100. Kalau si miskin bersabar, nilainya 100. Sama nilainya A dengan B. Bukan karena kekayaan kemiskinannya, tapi karena jawabannya benar. Nah, begitu ya. Jadi yang membedakan kaya miskin bukan kekayaannya atau kemiskinannya, tapi jawabannya. Maka mendingan jadi orang kaya yang bersyukur daripada orang miskin yang tidak bersabar. Mendingan kaya bersyukur. Mendingan kita menjadi orang miskin bersabar daripada kaya tapi kufur. Kalau kita bandingkan mas kalian, sallallahu. Dan setiap hari kita menggeluti persoalan hidup kita. Ya Rahman, ya Rahim. Bagaimana sikap anak kita kepada ibunya, sikap anak mertua kepada pasangannya. Aduh, itu ujian semua. Aduh, ya Allah, ya Rabbi Karim. Tapi syukurnya ada Al-Quran yang memberi penerangan jalan. Nah, kita kembali ke persoalan tadi yang Allah memastikan bahwa sebuah keluarga tidak akan tertipu kalau dia wakhshaw yauman, ya, takut kepada kejadian nanti di hari kiamat. Artinya al-imanu bil akhirah itu menentukan format dan model kehidupan kita di dunia. Saya yang penting ya. Kejadian apa yang kita alami di dunia, baik miskin, baik kaya, baik penguasa atau tidak, bukan penguasa, sangat ditentukan dengan kekuatan imannya kepada akhirat. Sangat ditentukan
dengan keimanannya kepada akhirat. Tolong ingat. Makanya ketika orang asyik dengan dunia, itu membuat dia meremehkan akhirat. Itu dia tertipu. Ingat ya. Makanya Allah tekankan kita, menguatkan iman kita dengan rasa takut dengan kejadian dari hari kiamat yang menimpa keluarga kita, agar kita waspada. Dan itu akan terlalaikan karena terperdaya oleh kesenangan dan kehidupan dunia. Ada hadis Rasulullah SAW yang menarik sekalian, ya, menarik sekali hadis ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2389. Man kanatil akhiratu hammahu. Ya, siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesi hidupnya, sesuatu yang dikejar-kejar, yang diutamakan. Ya. Ini menarik. Setelah kalimat man kanatil akhiratu hammahu, itu tidak ada kata yang menyela dia, seperti fa. Fa artinya apa? Fa, maka. Itu perlu waktu. Ingat ya, perlu waktu. Apalagi tsumma, lebih lama. Kemudian akan terjadi ini, tidak. Masih lama. Tapi langsung ketika kita memperkokoh iman dan obsesi kepada akhirat, langsung Allah memformat diri kita. Langsung ja'alallah. Itu enggak ada apa tadi, enggak ada fa, enggak ada tsumma. Langsung. Begitu kita datang, nah ini sekarang contoh ya, insyaallah ya. Datang ke tempat ini di Ar-Riyadh, kita betul-betul niatnya apa tadi? Memburu surga. Semangatnya. Karena itu kita terus ingatkan surga. Itu adalah obsesi akhirat. Itu akan ja'alallah, otomatis Allah menciptakan, ya, ginahu fil qalbi, rasa cukup dalam hati orang tersebut. Cukup, apapun keadaannya, kondisi bagaimanapun dia, yang menimpa dia, cukup hidupnya. Gina juga bisa berarti kaya, dia merasa kaya. Insyaallah. Coba, luar biasa kan? Akhirnya diperkuat, hatimu merasa kaya, cukup. Nggak perlu mengemis-ngemis, nggak lagi mengeluh, nggak ada lagi yang nggak pandai bersyukur ya, kurang tidak, cukup. Alhamdulillah. Mau beli mobil cukup, kan? Mau bangun rumah 1 triliun cukup semua, luar biasa. Ya yang murah-murah ya, mau beli kue cukup, misalnya begitu ya. Pokoknya apa saja cukup ya pada saatnya, dan itu Allah menentukan. Itu yang pertama loh. Yang kedua, wa jama'a lahu syamlahu. Ya Allah, Allah yang membantu dia memudahkan seluruh urusan hidupnya. Jamaah itu dikumpulkan, gampang gitu, gak menjauh-jauh, gampang. Gak perlu effort kerja yang memaksa-maksa, gampang urusannya deh. Wa jama'a lahu syamlahu. 2. Yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dunia itu datang sendiri padanya, dan dia nggak capek-capek mencarinya. Siapa yang merasa mudah rezekinya, tolong Anda dipuji oleh Allah, bersyukurkan Anda. Mudah gitu. Ada orang dari pagi sampai malam dikit dapatnya, ya Allah, kasihan. Kadang-kadang dia lupa sholat, bahkan meninggalkan sholat, bahkan kadang-kadang dia berbohong, ya Allah. Jadi kalau ada orang mencari harta sampai dengan berbohong, berarti dia sedang bersulit hidupnya. Itu sulit berarti kan, harus dengan berbohong. Itu nggak normal, merasakan bahagia. Jadi 3 poin. Hidup kita akan dibuat cukup, terus segalanya serba mudah, bahkan dunia itu datang kepadanya tanpa capek-capek mendapatkannya. Masya Allah. Maka yang merasa seperti ini, tolong jaga imannya kepada akhirat, jaga amal-amal yang hubungannya dengan akhirat.
Nauzubillahi min dzalik. Sebaliknya, kalau dia tertipu dengan dunia, nah ini dia, Mas kalian. Sehingga dunia itu menjadi tujuan hidupnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man kanatid dunya hammahu." Siapa yang menjadikan dunia sebagai obsesi hidupnya, dia mengutamakan nilai dunia. Bahkan dia menghargai orang dengan dunianya, bukan karena takwanya. Sallallahu alaihi. Langsung ja'alallah faqrahu baina ainaih. Allah jadikan kemiskinan yang membayang-bayangi kedua matanya. Terbayang, aku miskin. Padahal pakai mobil Alphard. Mobilnya kok kurang bagus nih. Enggak merasa alhamdulillah. Empuknya asiknya kayak gitu. Enggak. Aduh, enggak asik gimana nih. Padahal di sementara di sampingnya pakai motor, kadang-kadang mogok di sampingnya. Jadi dia selalu merasa terbayang-bayang dengan kemiskinannya. Gak pernah merasa cukup. Kurang. Itu karena obsesinya dunia. Yang lebih fatal lagi akibat berikut yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Apa farraqa? Firqah, cerai-berai, carut marut urusan hidupnya. Syamlahu, semuanya carut marut, semakin sulit. Karena memang ulahnya sendiri. Sehingga ada kata-kata, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Memang dia sendiri yang membuatnya. Senang mempersulit orang lain. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadarallah. Dan dunia tidak datang kecuali sesuai dengan takdir yang Allah berikan padanya. Sudah jelas mas sekalian, yang namanya seimbang dunia akhirat bukan 50% dunia, 50% akhirat, bukan. Obsesinya 100% akhirat, itu seimbang namanya. Karena nantinya otomatis dia akan menguasai dunia. Yang gak seimbang, yang kedua, obsesinya kepada dunia, gak seimbang, akhirat dilupakan, gak seimbang sudah. Itu cara berpikir secara Qur'ani, ya, secara imani. Itu obsesi kita akhirat. Kalau ingin keluarga kita tidak tertipu, semangatnya bagus. Kita perkuat pembahasan ini, terutama Allah sendiri yang sudah membongkar tipuan setan. Apapun caranya, setan itu ya bisikannya, yuwaswisu fi sudurin nas, apapun bisikannya, Allah ingatkan, kalau ingat ya, surah An-Nisa 120. Apapun bisikannya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Syaitan itu memberi janji dan membangkitkan angan-angan. Padahal syaitan itu tidak memberi janji kecuali tipuan belaka. Apapun caranya, apapun katanya, tipuan roh syaitan itu. Cuma sekalian, syaitan dari jin, ada yang pernah lihat? Angkat tangan. Syaitan dari jin, ada yang lihat, sering melihat, gampang dilihat? Ya, rata-rata tidak lihat, kecuali yang terganggu. Bukan kelebihan ya, melihat itu terganggu dia, berarti sudah dia semakin dipermainkan oleh syaitan kalau dia melihat. Ya. Syaitan dari jin kita nggak melihat. Maaf ya jemaah sekalian,
Logika sederhana. Kalau kita gulat lawan yang nggak terlihat, yang menang siapa? Hah? Musuh nggak terlihat, kita terlihat. Kira-kira yang menang siapa? Hah? Yang nggak terlihat dan yang menang kan gampang. Kalau nggak kelihatan, kelihatan ya kan? Cubit, ini pipinya, loh mana orangnya cubit? Langklinnya ditarik, lepas, loh mana dia? Dipukuli nggak ketahuan. Maaf, Anda dan saya pasti kalah dengan setan. Tetapi syukurnya ya Allah, ada sinyal-sinyal yang memberitahu kita ada pada Al-Quran. Itu dia. Ingat loh ya, hanya Quran yang menjelaskan apa saja strategi buruk dan tipuan setan. Hanya Al-Quran. Karena Allah yang melihat, Allah yang tahu. Ingat loh mas sekalian. Sehingga jalan satu-satunya kalau kita ingin selamat atau menyelamatkan keluar dari tipuan setan, dekatlah kepada Al-Quran. Sebagaimana juga kalau kita tidak ingin tertipu oleh dunia, sama dekatlah kepada Al-Quran. Karena Allah yang menjelaskan hakikat dunia dan hakikat akhirat. Ayat Al-Quran. Kalau mata kita melihat indah dunia ini, indah dunia ini, tapi hati-hati, ada misi busuknya, tipuan dunia. Sederhana, contoh sederhana ya, contoh sederhana. Kalau kita sederhana ya, kita punya anak. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, kita punya anak imut-imut, terus gampang sakit, gampang nangis tanpa sebab. Itu dia kemungkinan punya penyakit lain. Ke dokter Khadijah diperiksa kiri kanan, nggak ada apa-apa, normal. Ya makanya itu normal semua, di semuanya diklik sama dokter Khadijah ya, begini normal semua. Kemungkinannya dia penyakit lain. Ada orang melihatnya cantiknya Diana, itu bahaya loh ya. Dunia dilihat cantik kan, indah kan, bahaya ketika tidak ada kata-kata Masya Allah. Sederhana, sederhana. Kalau ada istri yang imut-imut, gampang sakit, meskipun jadi dokter, mungkin suaminya sering memuji dia tanpa menyebut Allah. Aduh, makin tua makin cantik, itu misalnya ya. Itu jangan-jangan dia nggak menyebut nama Allah. Ya sebaliknya suami juga bisa begitu. Dan sudah menjadi pengalaman saya juga meruqyah itu. Saya langsung tebak, kamu sering dipuji teman-teman ya? Iya Pak Ustaz. Karena penampilannya itu loh, senang lihatnya gitu ya. Kan dipuji sama teman-teman. Bahkan teman guru-guru kan memuji saya Pak Ustaz. Wah, aduh tambah lagi. Ya. Dan tanpa mengatakan Masya Allah. Itu dunia ibu sekalian. Gak menyebut Allah, bahaya. Bayangkan. Kan itu contohnya. Karena kalau kita menyebut Allah, larinya nilainya akhirat. Ridho Allah. Ya sama juga, astagfirullahaladzim ya. Ketika suami mendekati Anda baik istri di kamar istimewa, ya kan? Sama. Nggak baca nama Allah, nggak dihubungkan dengan ini ibadah, ini sodako, enggak, pokoknya jadi sudah selesai. Nauzubillahi min dzalik. Ada hadisnya nih. Astagfirullahaladzim. Idza ata rajulun imra'atahu, saya ingatkan ini. Kalau ada seorang suami merayu istrinya, bukan hanya rayuan tok, tapi kemudian tidak lupa membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan menjadi syaitan ma razaqtana. Tsumma razika waladan, ternyata berhasil nih. Ya, Allah karunai anak. Lam yadurrahu syaitan. Anak yang lahir itu tidak gampang
buat bahaya hidupnya oleh syaitan. Itu dunia nikmat, tapi bisa menjadi niqmah kalau kita melepaskannya dari nilai akhirat. Ya Allah, apa saja sekalian, apa saja. Ya Rahman Rahim. Dan sering saya katakan, ibu-ibu, halo Bu, kalau anaknya bermasalah, jangan langsung tempeleng tuh anak, jangan langsung di ke anak semua. Tanya anak mertua dulu. Atau Anda jadi, aku dengar nggak suamiku ngocoy, dengar nggak? Itu dulu, ya, itu dulu. Itu pangkal masalah. Astagfirullah wa natubu ilaihi. Ya Allah, memang kita ini gampang terpedaya oleh dunia. Ya Rahman ya Rahim. Bahkan fatalnya kita sering lupa. Astagfirullah wa natubu ilaihi. Ya Allah. Ada lagi mas kalian, Rasulullah pernah makan berjamaah dengan sahabat, ya kan? Sahabat di sampingnya lahap makan. Apa Bu? Suapan terakhir, ya Bu, nasi itu, aku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Jangan dibalik ya. Bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu. Ya Allah, Rasulullah menutup mulutnya. Lihat sahabat, karena di sampingnya itu ada syaitan yang Allah tunjukkan, dia sedang memuntahkan makanan. Dunia apa saja yang kita miliki, makin banyak makin bahaya kalau kita lepas dari akhirat. Saya bukan kata orang miskin, bukan. Beruntung kita miskin, sedikit bahayanya. Makanya jangan pernah jadi orang kaya kalau nggak berniat masuk surga. Kalau obsesinya bukan surga, bahaya. Semakin jauh dari surga kita kalau kita di tekadnya, saya harus menjadi kaya. Untuk anak-anak saya dia menjadi rahi, menjadi pembela agama ini. Seluruh taklim akan saya biayai semua. Baru boleh, boleh, ya. Tapi kalau sekedar untuk tunjukkan kepada tetangga, kepada teman, paling berhasil, jangan. Ya Rahman. Ya Allah. Coba apa yang membuat kita tertipu sekarang? Sekarang mungkin kita mengatakan, ya Pak Ustaz, tapi kalau sudah keluar dari majelis taklim, hilang, ya kan? Sekarang kita semangatnya. Tapi kalau keluar taklim, lemas lagi, astagfirullah. Makanya harus rajin rutin untuk datang taklim, ngeces lagi semangat. Jangan jenengan saya aja perlu dices dengan saya tampil seperti ini untuk diri saya sendiri. Astagfirullah. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pakai fi'il amar, tolong menolong kamu semua kalau ingin menjadi orang yang suka berbuat kebaikan dan ketakwaan. Apa maksudnya? Kamu tidak akan bisa jadi orang baik, kamu tidak akan jadi orang yang bertakwa kalau nggak dibantu oleh temanmu. Ingat loh ya, nggak ada orang dia takwa karena kehebatannya sendiri. Dia syekh, dia alim, no, tidak ada, nggak ada. Makanya jangan suka ngomong-ngomong saya paling hebat, saya paling takwa, jangan. Loh, sederhana ini. Boleh karena begini, saya bisa menjadi orang bertakwa karena bantuan ribuan pasang tangan manusia.